Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Maknanya belajar pengaosan itu maknanya kalau mengaos itu belajar. Manusia hidup di dalam dunia ini harus belajar. Karena segala sesuatu, perbuatan-perbuatan manusia atau perjalanan-perjalanan manusia itu semuanya di dalam pelajaran-pelajaran semua, di dalam pelajaran-pelajaran atau belajar. Makna pengaosan-pengaosan itu maknanya sarang-sarang belajar. Hidup di dalam dunia ini semuanya belajar, tidak ada yang pintar. Semuanya belajar. Manusia hidup titel apapun di dalam dunia ini semuanya belajar. Karena umat manusia itu tidak ada yang pintar. Karena di dalam kepintaran pasti ada kekurangan-kekurangan atau kebodohan-kebodohan. Karena di dalam kebodohan-kebodohan pasti ada kepintaran-kepintaran. Jadi segala sesuatu umat manusia itu bila ada pintar pasti ada bodoh. Bila ada bodoh pasti ada kelebihan atau kepintaran. Bila umat manusia dinyatakan pintar berarti tidak memiliki kekurangan. Tapi manusia itu dipastikan memiliki kekurangan-kekurangannya. Bila umat manusia dicatatkan bodoh, itu harus selamanya bodoh. Tapi orang bodoh itu pasti memiliki kelebihan-kelebihan. Berarti umat manusia itu memiliki kepintaran-kepintaran. Cuman yang memiliki kepintaran hakiki, hak yang pasti, itu adalah Sang Pencipta, itu ada Gustine, itu adalah Gusti Allah, itu adalah Tuhan.
Yang memiliki hakiki, hak yang pasti itu adalah Sang Pencipta yang memiliki kepintaran. Minggu yang lalu udah nyampai ke ayat 3 di dalam surat Az-Zalzalah. Sekarang dilanjutkan ke ayat keempat di dalam surat Az-Zalzalah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma'idin tuhaddisu akhbaraha, yang artinya pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Maksudnya pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Itu alam dunia ini entar kacau balau, entar alam bumi ini entar di dalam kekacauan. Karena alam dunia ini semuanya tergantungnya terhadap umat manusia. Bila umat manusianya melestarikan alam bumi ini atau alam dunia ini, entar alam bumi ini tentram dan damai. Tapi kebanyakan umat manusia zaman-zaman sekarang dengan egonya, dengan kesombongannya, dengan kegagahannya, karena memiliki titel dan jabatannya, karena memiliki kekuasaannya, lalu seenaknya menghancurkan alam dunia ini dengan bom-bom yang berkekuatan tinggi. Bumi bercerita ini karena atas perbuatan umat manusianya di dalam dunia ini. Bila bumi ini tentram, itu tergantung umat manusianya. Bila umat manusianya perbuatannya melestarikan alam dunia ini, entar alam dunia ini tentram dan damai. Bila umat manusianya tidak melestarikan alam dunia ini atau alam semesta ini, entar kekacauanlah di dalam dunia ini, seluruh alam semesta ini. Ini udah terjadi di dalam dunia ini. Tentang kekacauan di dalam dunia ini. Di negara manapun memiliki kekacauan, tidak memiliki ketentraman. Semuanya memiliki kekacauan karena egonya, karena kekuasaannya, karena dia memiliki kekuasaan yang paling tertinggi di dalam dunia ini. Padahal ada yang lebih tertinggi lagi, yaitu Sang Pencipta. Tapi dia tidak menyadari bila titelnya seorang raja, seorang presiden, lalu dia mengaku yang paling tertinggi. Lalu seenaknya berbuat semaunya. Lalu dengan egonya lalu berperang di antara manusia dan manusia. Lalu terjadilah bom-bom di sana dan di sini. Semua negara itu berikut campur semua di antaranya. Karena di antara negara dan negara, di antara manusia dan manusia, zaman-zaman sekarang hobinya berperang, hobinya mencaci, hobinya mengaku benar sendiri, hobinya mengaku pintar sendiri, hobinya mengaku suci sendiri. Zaman-zaman sekarang ini udah dinyatakan oleh Sang Pencipta bahwa pada bulan hari ini, tahun ini udah dinyatakan bahwa seluruh umat manusia, khususnya orang Islam, ini berperang.
bukan di negara orang lain juga. Di negara saya sendiri ini sekarang sedang berperang akidah. Karena memikirnya akidah, keyakinan dirinya yang paling benar, keyakinan dirinya yang paling suci, dan dirinya merasa pintar. Padahal kepintaran-kepintaran itu bukan milik manusia, tapi milik Sang Pencipta. Kebenaran-kebenaran itu bukan milik manusia, tapi memiliki itu Sang Pencipta yang memiliki. Kesucian-kesucian itu bukan umat manusia yang memiliki, tapi Sang Pencipta yang memiliki. Umat manusia itu hanya sekedar menjalankan kebaikan-kebaikannya. Karena di dalam ya jabariyah maknanya perjalanan manusianya. Lalu dilanjutkan dengan wawa mati Gusti Allah gawe lingkungan. Waktu-waktu sekarang ini, perjalanan-perjalanan manusia, lingkungan-lingkungan manusia, ini sekarang ini mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling suci, mengakunya yang paling pintar. Padahal kepintaran-kepintaran itu hakiki, hak yang pasti, haknya Sang Pencipta. Pada hari ini, bulan ini, semuanya, khususnya orang-orang Islam, titel apapun, lingkungan apapun, waktu-waktu sekarang, mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling suci, mengakunya yang paling pintar. Waktu-waktu sekarang. Karena wahai habaib yang baik, wahai para alim ulama yang baik, wahai kiai-kiai yang baik, wahai ustadz-ustadz yang baik, wahai gus-gus yang baik, wahai imam-imam yang baik. Yang direbutkan itu apa? Wahai para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para orang awam, para imam, para gus. Yang direbutkan apa pada waktu-waktu ini? Karena yang direbutkan itu apa? Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Para kiai dan kiai bertengkar, para alim ulama dan ulamanya bertengkar, para ustadz dan ustadznya bertengkar, para gus dan gusnya bertengkar, para imam dan imamnya bertengkar, para orang awamnya juga bertengkar. Jadi saya mau bertanya kepada para jamaah, yang direbutkan itu apa sebenarnya? Para alim ulama itu, atau habaib, atau imam, atau para gus dan para ustadz dan para kiai. Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Kebenaran sendiri, aku benar sendiri. Kekuasaan. Ya, berarti bila ada yang menjawab kebenaran dirinya atau kebenaran dirinya, itu merasanya seperti itu. Padahal kebenaran-kebenaran itu adanya terhadap Sang Pencipta, bukan terhadap umat manusia. Karena umat manusia itu sudah ditakdirkan kadang baik, kadang tidak. Apakah kadang baik, kadang tidak itu? Apakah dijuluki benar para jamaah? Karena sudah dikodratkan, sudah ditakdirkannya umat manusia itu menjalankannya dua unsur semua, seluruh umat manusia itu. Karena umat manusia itu hanya sedermo, hanya menjalankan segala sesuatu perbuatan-perbuatannya di dalam dunia ini. Cuman saya membingungkannya, khususnya orang Islam, karena nabinya sama, kitabnya sama, Tuhannya sama, agamanya sama, itu saling menghina, itu saling mencaci, itu saling mencela pada waktu-waktu sekarang ini. Itu yang direbutkan itu apa? Apakah yang paling pintar?
Apakah yang paling benar? Apakah yang paling suci? Atau yang selanjutnya, apakah hak surga atau hak neraka? Itu sudah dipastikan oleh orang-orang yang mengucapnya. Karena kebanyakan yang mengucap surga, neraka, pahala, itu semuanya yang sedang bertengkar ini. Orang-orang Islam yang sering mengucap pahala, dosa, atau neraka, atau surga, semuanya yang mengucap yang sedang bertengkar ini. Apakah surga neraka itu ditentukan oleh para imam, atau para habaib, atau para aulia, atau para syekh, atau para alim ulama, atau ustadz, atau orang awam, atau para gus, atau para Buh Yahya, atau golongan-golongan Islam lainnya. Semuanya umat manusia di dalam dunia ini tidak ada yang bisa menentukan bahwa ini neraka, bahwa ini surga, bahwa ini pahala, bahwa ini dosa. Semuanya yang menentukan pahala dan dosa itu adalah Sang Pencipta, adalah Tuhannya, ada Gustine. Semuanya yang menentukan itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Cuman yang saya menganehkannya, makhluk-makhluk itu bisa menentukan surga, neraka, pahala, dosa, dan yang lain-lainnya. Padahal itu urusan-urusan hablum minallah. Itu adalah yang mengatasi di dalam alif jabar a ingatasi Gusti. Itu yang mengatasi adalah Gusti Allah, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Kalau Sang Pencipta itu mengatasi segala sesuatu apapun, itu adalah Sang Pencipta yang mengatasi. Urusan hablum minallah adalah Gusti. Urusan hablum minanas adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya. Tapi yang saya menganehkan tentang urusan hablum minallah, itu bisa ditentukan oleh orang-orang tertentu. Seperti imam-imam yang besar, seperti habaib-habaib, seperti para alim ulama, kiai, ustaz, atau gus-gus, atau Bu Yahya. Karena semuanya umat manusia itu tidak ada yang bisa menentukan segala sesuatu apapun. Yang menentukan itu adalah Gustine. Karena umat manusia itu lahir di dalam dunia ini hanya membawanya permohonan-permohonan, tidak memiliki apapun, tidak memiliki sehelai kain pun, tidak memiliki kekuatan apapun, hanya bisanya permohonan-permohonan. Umat manusia itu di dalam alam rahim atau lingkungan alam rahim, lingkaran alam rahim, wujud alam rahim itu, umat manusia di dalam alam rahim itu tidak memiliki kekuatan apapun. Lalu keluar dari alam rahim itu, lalu mengucapnya oa-oa. Itulah oa-oa itu maknanya, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah. Hanya itu yang dimiliki oleh umat manusia. Kalau pulang pun tidak membawa apa-apa, hanya mengucap minta ampunan dari Sang Pencipta. Hanya dua permohonan-permohonan umat manusia itu, memiliki permohonan-permohonan ingin dikabulkan, memiliki permohonan-permohonan ingin diampuni dari perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini. Berarti umat manusia itu tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan apapun di dalam dunia ini bila tidak diizinkan oleh Gusti Allah, di dalam biidznillah, kelawan ridho Gusti Allah. Bila umat manusia diridhoi oleh Gusti Allah, antar umat manusia itu dikasih kekuatan-kekuatannya. Jadi umat manusia itu aslinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi zaman-zaman sekarang, sombongnya umat manusia itu bisa menentukan surga, bisa menentukan neraka, bisa menentukan pahala dan dosa. Itu umat manusia sombongnya seperti itu.
padahal nasib dirinya saja tidak tahu, tapi bisa menentukan diri orang lain. Apakah manusia itu benar atau tidak, para jamaah? Umat manusia zaman-zaman sekarang kebanyakannya seperti itu. Cuman kebanyakannya yang dituakan, cuman kebanyakan yang disanjung-sanjungkan oleh umat manusia, masyarakat kecilnya. Tapi umat manusia itu tidak menyadari bahwa menentukan seperti itu salah besar. Karena bukan haknya. Hak hablum minallah itu haknya Sang Pencipta. Karena di dalam Ainuhin insatuhun pangeran kang berhak. Karena yang hakiki, hak yang pasti itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Bila urusan hablum minallah atau hablum minannas, seperti surga dan neraka, seperti pahala dan dosa, itu yang menghaki itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Lalu di dalam Nun Jareni ing kekuasaan Gusti ini yang berkuasa tentang hablum minallah atau hablum minannas, itu adalah ing Gusti ini, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Tapi umat manusia zaman-zaman sekarang berani mengucapnya tentang dosa dan pahala, tentang surga dan neraka, padahal itu haknya Sang Pencipta. Karena seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya belum tentu semua titel apapun. Titelnya Nabi, titelnya para sahabat, titelnya para wali, atau para aulia, atau para imam, atau para habaib, atau para gus, atau para alim ulama, dan kiai dan ustadz, atau orang awam, atau titelnya Buya Yah. Semuanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya belum tentu semua. Karena alam-alam itu belum dibukakan semua. Alam-alam itu masih tertutup semua. Yang dibukakan oleh Sang Pencipta itu adalah alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Hanya ketiga alam itu. Yang belum dibukakan yaitu alam maksar, alam pertimbangan, alam surga dan neraka. Bila ada orang yang menyatakan bahwa titel-titel seperti Nabi udah ada di dalam surga, berarti umat manusia itu bohong besar. Berarti umat manusia itu membohongi semua umat manusia. Titel apapun yang bilang bahwa seorang nabi itu udah pasti di dalam surga, itu salah besar. Karena umat manusia di dalam kitab Nurjati itu semuanya belum tentu semua. Karena bila udah pasti berarti udah real dan nyata. Karena nabi-nabi itu banyak yang udah mati. Jadi saya mau bertanya, apakah seorang nabi ini apakah mendapatkan surga atau yang lainnya, para jamaah? Bila tidak ada yang tahu, berarti itu belum tentu. Jangan dipastikan. Karena seorang nabi pun manusia. Seorang nabi pun memiliki kesalahan, memiliki kebenaran di dalam perjalanannya. Karena seorang nabi pun seorang manusia. Jadi seorang manusia itu pasti memiliki kesalahannya, pasti memiliki di dalam perjalanan kebenarannya. Karena udah dikodratkan umat manusia itu, udah ditakdirkan umat manusia itu jalannya dua, kadang baik, kadang tidak, kadang salah, kadang tidak. Jadi umat manusia itu jalannya dua. Berarti umat manusia titel apapun semuanya butuh proses. Semuanya butuh pertimbangan-pertimbangan. Alam dunia ini udah dibukakan oleh Sang Pencipta. Alam lahir ini udah dibukakan oleh Sang Pencipta. Lalu wujud umat manusia itu udah ada di dalam dunia ini. Lalu meninggal, lalu dibukakanlah alam kubur ini.
Yang dibukakan oleh Sang Pencipta ini adalah 3. Alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Bila ada orang yang menyatakan titelnya Nabi udah ada di surgawi, itu berarti salah besar dan bohong besar. Ini kenyataan, ini real dan nyata. Karena Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustinya atau Tuhan, itu yang dibukakan hanya 3 alam. Alam ini ada 7. Cuma yang dibukakan ini ada 3 alam. Yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Yang belum dibukakan yaitu alam akhirat, atau alam maksar, alam pertimbangan, atau surga neraka. Jadi masih 4 lagi yang belum dibukakan. Tapi ada orang yang menyatakan seperti itu, berarti salah besar. Berarti mendahului tentang hablum minallah. Padahal yang bergerak, yang menentukan tentang surga atau nerakanya itu adalah Sang Pencipta, adalah Gustine, adalah Gusti Allah, adalah Tuhan, bukan umat manusia, bukan makhluk-makhluknya. Karena segala sesuatu itu yang menentukan adalah alif jabar a, ing atase Gusti. Lalu dilanjutkan dengan ain win, ing satunya pangeran kang berhak, yang menghaki, hakiki, hak yang pasti. Itu adalah Sang Pencipta yang menentukan surga atau nerakanya. Lalu yang berkuasa itu di dalam nun jareni, ing kekuasaan Gustine. Itu yang berkuasa tentang hablum minallah atau hablum minanas. Itu adalah ing Gustine, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Jadi saya berpesan terhadap para jamaah, bila ada orang yang bisa menentukan surga neraka, bila ada orang yang bisa menentukan dosa dan pahala, jangan dipercayai. Karena yang menentukan surga neraka itu umat manusia, itu salah besar. Yang menentukan surga dan neraka itu Sang Pencipta. Lalu pahala dan dosa itu yang menentukan adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustinya atau Tuhan, bukan umat manusia. Karena di dalam kitab Nurjati, alif jabar a ing atase Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan umat manusia tentang apapun. Titel apapun, bila yang bilang surga seperti ini, neraka seperti ini, apakah para habaib atau para alim ulama atau kiai atau ustadz atau orang awam atau para gus atau golongan-golongan Bu Yahya, itu jangan dipercayai. Apakah para alim ulama, kiai, ustadz, habaib, Bu Yahya atau para gus udah sampai ke sana, ke surga? Itu belum ada, Nabi pun belum ke sana. Karena alam dunia ini yang dibukakan, alam kubur yang dibukakan, alam rahim yang telah dibukakan, alam akhirat, alam pertimbangan, surga atau neraka belum dibukakan. Entar kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini, barulah keempat alam itu dibukakan. Di dalam alam kubur itu entar dibangkitkan umat manusia itu. Tapi yang dibangkitkannya bukan jasadnya, tapi roh-rohnya yang dibangkitkan. Bila ada orang yang bilang yang dibangkitkan jasadnya, lalu di surga akan merasakan seperti ini atau seperti itu. Bila ada seorang alim ulama atau kiai atau ustadz atau para habaib atau golongan gus atau Bu Yahya atau yang lain-lainnya, bila di surga itu entar dipapar oleh midadari-midadari yang cantik. Itu penafsiran-penafsiran yang salah dan besar. Karena di sana itu surga itu tidak ada yang tahu apakah wujudnya ini, apakah wujudnya itu. Apakah para alim ulama itu udah ke sana, para jamaah? Apakah para habaib udah ke sana? Apakah para kiai udah ke sana?
Apakah para ustadz udah ke sana? Apakah para imam udah ke sana? Apakah para Bu Yahya udah ke sana? Apakah para gus-gus udah ke sana? Apakah para alim ulama, para kiai, para ustadz, para gus, dan para yang lain-lainnya, apakah udah ke sana? Kenyataan seperti itu belum ke sana, tapi bisa mengucap. Itu begitu yang saya membingungkan. Karena di dalam kitab Nurjati, segala sesuatu itu tergantung sang penciptanya. Karena segala sesuatu itu tergantung sang penciptanya, penentuan entar besok. Aslinya surga dan neraka itu untuk umat manusia adanya di dalam dunia ini. Karena surga dan neraka ini khususnya umat manusia. Karena umat manusia ini hidup di dalam dunia. Kenikmatan-kenikmatan atau kesengsaraan di dalam dunia ini, umat manusia itu merasakan. Umat manusia itu tahu merasakannya. Karena surga umat manusia itu aslinya di dalam dunia ini. Karena yang merasakan itu jasad, bukan roh. Kalau entar besok itu yang merasakannya adalah roh. Bila ada orang yang bilang entar besok yang merasakannya seperti di dalam dunia ini, berarti salah besar. Karena surga-surga itu khusus roh-roh umat manusia dikumpulkannya. Alam mahsyar itu roh-roh umat manusia dikumpulkannya. Alam pertimbangan atau surga dan neraka, semuanya golongan roh-roh semua. Karena jasad-jasad ini miliknya alam. Karena umat manusia ini terciptanya dari alam. Kalau roh itu miliknya sang pencipta, bukan miliknya alam. Apakah para jamaah tahu tentang makannya roh? Tidak. Karena roh itu adalah miliknya sang pencipta. Yang lebih tahu itu adalah sang pencipta. Jadi entar besok yang ditimbang itu adalah rohnya, bukan jasadnya. Karena umat manusia itu terciptanya dari alam, entar kembalinya ke alam. Bila ada orang yang menceritakan tentang surganya umat manusia entar besok, berarti salah besar. Yang benar itu surganya umat manusia, jasadnya manusia yang menikmati itu atau kesengsaraan itu yang udah dinyatakan oleh dirinya adalah di dalam dunia ini. Kalau entar besok itu tidak ada yang tahu apakah nasibnya bagaimana, apakah nikmatnya bagaimana, itu hanya Allah yang tahu. Karena entar besok yang ditimbang itu adalah roh, bukan jasadnya. Lalu Gusti Allah pun melihat atas perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini. Entar yang menghukum itu bukan Gusti Allahnya, yang menghukum itu dirinya, entar merasakannya. Karena Gusti Allah hanya menyaksikan terhadap perbuatan-perbuatan umat manusianya. Karena tergantung ingkawitannya, perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunianya, entar pembalasan-pembalasannya di dalam kuburnya. Entar di dalam kubur itu yang disiksa itu bukan jasad, tapi yang disiksa itu adalah roh. Karena jasad ini yang menggerakkan roh. Jadi entar yang disiksa ini adalah roh. Tapi yang disiksa ini bukan dari sang pencipta yang menyiksa. Tapi yang menyiksa itu dirinya, perbuatan-perbuatannya yang menyiksa itu. Bukan sang pencipta yang menyiksa. Contohnya, bila umat manusia sakit lalu ditimbang keberatannya seberapa. Itu dokternya itu sang pencipta.
Lalu pasiennya itu makhluknya. Lalu dokter ini mengasih tahu bahwa kamu timbangannya segini. Berarti kamu entar mendapatkan atau kenikmatan atau tersiksa. Itu tergantung timbangan perbuatan-perbuatan umat manusianya. Bukan sang pencipta yang menyiksa, tapi indirinya. Bila keberatannya melakukan kebaikan, berarti di dalam kubur itu mendapatkan kenikmatan. Bila timbangannya keburukan, berarti mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Entar yang disiksa itu bukan jasadnya, tapi rohnya. Karena segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini adalah karena roh. Bila jasad ini tidak digerakkan oleh roh, entar jasad ini mati. Bila tidak ada roh. Bila yang bertanggung jawab itu adalah segala sesuatu adalah roh, bukan jasadnya. Tapi kenikmatan-kenikmatan umat manusia, kenikmatan-kenikmatan jasad manusia, itu adanya di dalam dunia, bukan di dalam kubur, bukan di dalam surga. Tersiksanya umat manusia itu bukan di dalam kubur, bukan di neraka. Tapi segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia itu, bila di dalam kubur itu tersiksanya adalah roh. Di dalam neraka itu adalah roh. Semuanya itu di dalam kubur atau neraka itu adalah roh. Kenikmatan-kenikmatan umat manusia atau kesengsaraan-kesengsaraan umat manusia, jasadnya itu adanya di dalam dunia. Apakah kenikmatan atau kesengsaraan? Itu kenikmatan-kenikmatan umat manusia atau surga dan neraka. Surga neraka itu aslinya, khususnya umat manusia, jasadnya itu adanya di dalam dunia. Bila roh itu adanya di dalam kubur dan surga dan neraka. Bila mendapatkan nikmat kubur berarti surga. Bila mendapatkan siksa kubur berarti neraka. Itu rohnya yang disiksa. Bila jasadnya itu tidak disiksa, merasakan kesengsaraan, merasakan kenikmatan, itu adanya di dalam dunia. Bila udah mati itu lebur kembali ke alam. Jasad umat manusia itu apakah lebur, apakah tidak para jamaah? Bila tahu para jamaah jasad umat manusia itu lebur, berarti yang disiksa itu apakah jasad, apakah roh? Berarti para jamaah sekarang ini udah pandai dan pintar, udah peka tentang jawaban-jawaban saya. Bila ada orang yang menyatakan tentang besok, bisa menentukan neraka, bisa menentukan surga, bisa menentukan pahala dan dosa, jangan dipercayai tentang itu. Percayalah terhadap sang pencipta bila urusan hablum minallah. Karena yang berhak, yang menghaki itu adalah Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Itu titel apapun jangan dipercayai. Bila bisa mengetahui surga dan neraka, bisa mengetahui tentang dosa dan pahala, itu jangan dipercayai. Karena yang lebih tahu itu adalah Gusti, yang lebih tahu itu adalah Gusti Allah, yang lebih tahu itu adalah Sang Pencipta, yang lebih tahu itu ada Tuhannya, bukan makhluknya, bukan umat manusia. Titel apapun, titelnya nabi, titelnya sahabat, titelnya para wali atau para aulia, titelnya para habaib atau para imam, titelnya para kiai atau ustadz, atau Bu Yahya, atau gus-gus, atau orang awam. Semuanya jangan dipercayai. Bila bisa mengetahui tentang pahala dan dosa, bila mengetahui tentang surga dan neraka, semuanya jangan dipercayai. Percayalah terhadap Sang Pencipta, percayalah terhadap Gusti, percayalah terhadap Gusti Allah, percayalah terhadap Tuhan. Jangan percaya terhadap umat manusia, karena umat manusianya pun itu belum tentu
apakah mendapat nikmat atau sengsara, apa mendapatkan surga atau neraka. Itu pun tidak tahu detail apapun di dalam dunia ini. Jadi umat manusia itu zaman-zaman sekarang membingungkan karena urusan hablum minallah udah diketahui. Ini di dalam kitab Nurjati menyatakan seperti itu. Jadi segala sesuatu, perbuatan apapun di dalam dunia ini, khususnya umat manusia, dipasrahkan saja terhadap Gusti Allah atau Gustine atau Sang Pencipta atau Tuhannya. Lalu dilanjutkan dengan mimja bermamananya Muhammad amja dari ing badane Gusti. Segala sesuatu umat manusia itu pasti ada utusan-utusannya. Karena mimnya Muhammad mimnya manusia. Kayak Nabi Muhammad itu seorang manusia. Cuman perbedaannya adalah derajat ing derajatnya. Derajatnya sama seperti kita manusia kayak Nabi itu. Cuman ing derajatnya beda. Kayak Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang utusan ing Gustine. Jadi kita semua ini bila ingin selamat harus dipegang ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam yaitu yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam ini rahmatan lil alamin, indah, tentrem, adem, ayem. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cinta damai. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melestarikan kedamaian-kedamaian di dalam perjalanan-perjalanannya. Karena siar-siar agamanya, siar-siar kebaikannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukan siar-siar kepintarannya, bukan siar-siar kebenarannya, bukan siar-siar kesuciannya. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu bahwa kesucian, kepintaran, kebenaran itu miliki hakiki, hak yang pasti miliknya Sang Pencipta. Umat manusia itu hanya memiliki hanyalah kedamaian-kedamaian atau kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengetahui umat manusia itu yang diperintahkannya, disuruhnya, yaitu menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu semuanya jalannya dua. Bila umat manusia jalannya dua, apakah dinyatakan suci para jamaah? Ya. Apakah umat manusia jalannya dua? Apakah dinyatakan benar? Ya. Apakah umat manusia jalannya dua? Kadang pintar, kadang tidak. Apakah dinamakan pintar? Ya. Segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia itu ada kekurangan-kekurangan semua. Bila Sang Pencipta itu tidak ada kekurangan apapun, sedikit apapun. Karena Sang Pencipta itu memiliki Rahman dan Rahim. Merahmani yang membentuk makhluk, mirahimi yang mengasihi menyayangi. Bila Sang Pencipta memegangnya itu pasti adil, pasti mulia, pasti kebesarannya itu dilihat oleh segala sesuatu makhluk-makhluknya. Kemuliaan-kemuliaan Sang Pencipta itu entar tahu bila Sang Pencipta itu mengasihi, menyayangi di dalam perjalanan-perjalanannya. Jadi semua umat manusia itu mempercayai bahwa Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gusti atau Tuhan itu yang maha adil, itu yang maha Rahman dan Rahim, itu yang maha mulia, maha besar, maha agung, dan yang maha segala-galanya. Karena udah dinyatakan di dalam dunia ini, di dalam huruf H. H itu maknanya nyata. Lalu di dalam H pasihu nyata juga. Gusti Allah segala sesuatu udah dinyatakan terhadap makhluk-makhluknya, terhadap cipta-ciptaannya. Saya di dalam
alam dunia ini menciptakan makhluk seluruh makhluk, saya ini adil. Saya ini merahmani dan merahimi. Segala sesuatu, keadilan-keadilan Sang Pencipta itu udah dirasakan semua oleh umat manusia, udah dirasuki semua oleh umat manusia, dirasakan, dinikmati. Dan juga makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan, seperti satu hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya udah dirasakan, semuanya udah dinyatakan. Karena di dalam mim jaber mama nanya Muhammad amjajarei ing badane Gusti. Jadi ing badane Gusti mengutus kanjeng Nabi Muhammad SAW itu untuk menceritakan atau untuk menciptakan kedamaian-kedamaian di dalam dunia ini. Bukan menciptakan kepintaran-kepintarannya, bukan menciptakan yang lain-lainnya. Yang diutus oleh Sang Pencipta kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, diutusnya syiar agama, lalu syiar kebaikan-kebaikan. Karena segala sesuatu umat manusia itu pasti ada kekurangan-kekurangannya, pasti ada kelebihan-kelebihannya umat manusia itu. Cuman yang membingungkan zaman-zaman sekarang, semuanya mengakunya yang paling pintar, semuanya mengakunya paling benar dan suci. Saya yang membingungkan seperti ini. Karena aslinya umat manusia itu tidak ada yang suci dan benar, tidak ada yang lainnya kecuali Gusti Allah yang suci dan benar. Yang pintar pun itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Karena kepintaran-kepintaran umat manusia itu diberi oleh Sang Pencipta, diberi oleh Gusti Allah, diberi oleh Gustine, diberi oleh Tuhan. Karena umat manusia di dalam kitab Pancarot Sejati Nurib baru lahir itu tidak membawa apa-apapun, tidak memiliki apa-apapun, semuanya itu tergantung Gusti Allah. Karena yang dibawa oa itu adalah permohonan-permohonan. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, kalau mau meninggal minta ampunan dari Gusti. Jadi yang dimiliki oleh umat manusia itu adalah permohonan-permohonan, bukan kepintaran-kepintaran, bukan kebenaran-kebenaran, bukan kesucian-kesucian. Kalau kebenaran, kesucian, atau kepintaran itu hakiki, hak yang pasti milik Gusti Allah, bukan milik makhluk-makhluknya. Bila umat manusia ada memiliki kelebihan-kelebihan, itu diberi oleh Sang Pencipta, bukan oleh dirinya. Bila Sang Penciptanya telah biidnillah, telah meridhoi Gusti Allah, telah meridhoi terhadap orang itu memiliki kekuatan-kekuatan, antar umat manusia itu memiliki kekuatan-kekuatan. Bila umat manusia itu tidak diridhoi, antar umat manusia itu tidak memiliki kekuatan-kekuatan apapun. Lalu dilanjutkan dengan dal besar Tangwan Jaredin ing dalam pedomane menusane, ing dalam pedomane menusane. Lalu dilanjutkan dengan te pasetu tujuane menusane. Lalu dilanjutkan dengan haja berha harkat perbuatane. Jadi umat manusia itu tergantung pedomane ing Gustine. Segala sesuatu itu tergantung keyakinan-keyakinan umat manusia. Bila umat manusia itu yakin, pasti entar. Bila umat manusianya dijalankannya, la'allakum tattaqun, ing perjalanan tujuan insun tattaqun kalawan tekun saking Gusti Allah. Bila umat manusianya memedomi terhadap ing Gustine, di dalam perjalanan-perjalanannya ketekunan-ketekunan saking Gusti Allah, entar dikabulkanlah segala sesuatu tujuan-tujuannya. Karena di dalam tepas itu tujuane menusane. Segala sesuatu tujuan-tujuan menusane itu butuh gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan ini di dalam haja berhak harokat perbuatane. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu tergantung umat manusianya menjalankannya tentang apa. Apakah kebaikan, apakah keburukan. Itu tergantung umat manusianya.
Karena sang pencipta atau Gusti Allah adalah Rahman dan Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Segala sesuatu, keinginan-keinginan umat manusia, baik dikasih, buruk dikasih. Entar yang menanggung bebannya itu bukan sang pencipta, tapi yang menanggung bebannya itu dirinya, itu umat manusianya, bukan Gusti Allah, bukan Gustine, bukan sang pencipta, bukan Tuhannya, tapi diri umat manusianya itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan dal tasjid jareti ing perjalanane ing dalam atine. Lalu dilanjutkan dengan sepa sesu seucap menusane. Segala sesuatu umat manusia itu ing perjalanan ing dalam atine yang utama itu. Bila hatinya menginginkannya kebaikan-kebaikan, entar umat manusia itu baik. Bila umat manusianya ing dalam hatinya keburukan-keburukan, antar umat manusia itu buruk. Itu tergantung umat manusianya menjalankannya tentang apa, baik atau buruk. Lalu dilanjutkan dengan sepa sesu seucap menusane. Bila umat manusia itu mengucap tentang perjalanan, antar Gusti Allah itu mengatasinya. Karena alif jabr a ing atase Gusti. Karena di dalam alif jabr a itu ing atase Gusti, tergantung umat manusianya mengucapnya tentang apa. Bila di dalam hatinya udah kukuh mau mengucapnya tentang kebaikan, lalu entar diangkat kebaikan-kebaikan itu, lalu dijalankanlah oleh umat manusia. Bila mengucapnya tentang keburukan, entar diangkatlah keburukan-keburukan itu, lalu dijalankan oleh umat manusia. Jadi segala sesuatu umat manusia itu tergantung hatinya, tergantung pikirannya, tergantung ucapannya. Lalu sang pencipta itu mengatasi tentang permohonan-permohonan umat manusia itu, baik atau buruk. Itu semuanya dikabulkan semua oleh sang pencipta itu. Karena sang pencipta itu nama Rahman, sang pencipta itu nama Rahim. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu pasti dikasih, pasti dikabulkan. Karena umat manusia itu sifatnya itu kadang baik, kadang tidak. Umat manusia itu permohonannya itu kadang baik, kadang tidak. Bila sang pencipta itu permohonan umat manusia itu bila yang dikabulkan yang baik-baik saja, berarti sang pencipta itu tidak adil. Jadi sang pencipta itu tidak welas asih memilih salah satu pihak. Karena keadilan Rahman Rahimnya sang pencipta itu adalah dikasih sayangnya. Berbuat baik dikasih disayangi, berbuat buruk dikasih disayangi. Jadi bila ada orang yang berbuat baik lalu tidak dikabulkan, bila tidak yang melakukan tidak baik tidak dikabulkan, bila yang baik dikabulkan, berarti sang pencipta itu tidak adil bila seperti itu. Jadi sang pencipta itu semuanya tergantung umat manusianya permohonan tentang apa. Antara yang menanggung itu umat manusianya, bukan sang penciptanya, bukan Gusne, bukan Gusti Allah, bukan Tuhannya. Lalu dilanjutkan dengan hormati Gusti Allah gawe manusia. Lalu dilanjutkan dengan beja berbahasa tu alif ing perjalanan badan manusane. Lalu dilanjutkan dengan reja baro rezeki manusane. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung manusianya, perjalanannya tentang apa. Apakah yang mengambilnya yang buruk, apakah yang baik. Itu segala sesuatu semuanya tergantung umat manusianya. Sang pencipta itu entar mengizinkan, entar mengabulkan, entar resiko itu tergantung makhluk-makhluknya, tergantung umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan beja berbahasa tu alif ing perjalanan badan manusane. Lalu reja baro rezeki manusane.
Badan manusia ini semuanya dikasih rezeki semua terhadap Sang Pencipta itu. Rezeki-rezeki umat manusia, rezeki-rezeki badan manusia, itu yang pertama adalah yang pertama kali permohonan-permohonan umat manusia, yaitu panjang umur. Dan yang kedua, keselamatan-keselamatan. Dan yang ketiga, barokah-barokah. Dan yang keempat, rezeki-rezeki. Tentang rezeki, tentang keselamatan, tentang barokah, tentang panjang umur. Rezeki yang paling utama yaitu panjang umur. Rezeki yang kedua yaitu keselamatan. Saya selamat mati itu. Lalu dikasih barokah-barokah. Saya hidup ini dikasih barokah oleh Sang Pencipta. Penglihatan yang normal, napas yang normal, mulut yang normal, telinga pendengaran yang normal, penciuman yang normal, buang hadas kecil dan hadas besar semuanya normal, perjalanan normal, pemikiran semuanya normal. Itu barokah-barokah dari Sang Pencipta. Tentang rezeki, saya hidup di dalam dunia ini masih bisa makan. Itu juga rezeki. Rezeki itu bukan harta benda yang berlimpah. Karena harta benda itu tidak apa-apanya dibandingkan kesehatannya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Mau memiliki harta benda yang banyak, apakah badan yang sakit para jamaah? Sekali lagi, apakah memilih harta benda yang banyak, apakah memiliki atau badan yang sakit? Berarti umat manusia jamaah mengetahui tentang kalau umat manusia itu mengetahui harta yang banyak tapi badannya sakit, itu tidak enak. Bila badannya normal, sehat, juga tidak memiliki harta yang banyak, makan pun enak. Bila harta banyak, bila sakit, makan pun tidak enak. Tidur tidak nyenyak, berjalan tidak enak, segala pun tidak enak. Jadi kenikmatan itu di diri umat manusia itu adalah kesehatan, kenormalan, bukan harta benda yang banyak. Lalu dilanjutkan dengan haja berhasatu alif ing perjalanan akhirat. Umat manusia itu di dalam dunia ini, semua umat manusia di dalam dunia ini entar dikumpulkannya di dalam akhirat. Akhirat itu alam mahsyar. Entar umat manusia itu dikumpulkan di alam mahsyar. Bila ada waktu-waktunya umat manusia itu dikumpulkan di alam mahsyar. Bila udah kiamat kubro, bila tidak ada kehidupan di dalam dunia ini, semua umat manusia di dalam dunia ini semuanya entar mati semua, tidak ada yang hidup satupun. Jadi umat manusia itu perjalanan di dalam dunia ini harus berhati-hati. Karena kunci kenikmatan atau kesengsaraan umat manusia itu aslinya di dalam dunia ini, bukan entar besok-besok. Bila ada orang yang bilang entar besok-besok, berarti itu bohong besar. Yang bilang itu siapapun, titel apapun, jangan dipercayai. Karena kuncinya umat manusia itu adanya di dalam dunia ini. Bila udah mati, entar umat manusia itu entar pembalasannya di dalam kuburnya atas perbuatan di dalam dunianya. Entar bila udah dibangkitkan di dalam kubur, lalu dikumpulkan di alam mahsyar, barulah ada alam pertimbangan. Penentuan umat manusia itu di dalam alam pertimbangan itu, apakah mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan atau surga dan neraka. Jadi kunci umat manusia itu adanya di dalam dunia.
bukan nanti-nanti. Cukup sekian saja pengaosan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, yang membedakan perbuatan manusia atau roh? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat manusia itu perbuatan-perbuatannya itu tergantung roh. Jasad ini tergantung roh, karena roh itu yang menggerakkan hati dan pikiran. Bila umat manusia itu hati dan pikirannya udah mantap, lalu roh itu menggerakkan jasadnya. Contohnya pada malam hari ini di dalam pengaosan ini, kunci yang utamanya itu adalah di dalam hati dan pikirannya. Bila dalam hati dan pikirannya udah mantap, lalu roh itu menggerakkan badannya. Umat manusia itu disuruh melakukan ibadah di dalam pengaosan pada malam hari ini. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan manusia di dalam dunia ini semuanya tergantungnya terhadap hati dan pikiran dan roh. Yang menggerakkan hati dan pikiran dan roh itu semuanya tergantung Sang Pencipta. Bila Sang Pencipta menghendaki, lalu roh itu menggerakkan hati dan pikiran, lalu jasad ini berjalan. Contohnya di dalam pengajian ini atau pengawasan ini, dari rumah bila hatinya mantap, pikirannya mantap, entar jasad ini bergerak sendiri, karena yang menggerakkan itu adalah roh. Itu saja yang saya jawab dan yang saya kasih contoh. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan kepintaran dan kebenaran itu milik Gusti Allah. Lalu kenapa itu manusia itu bisa menyesatkan diri dan juga orang lain? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab, kepintaran, kebenaran, kesucian itu milik Gusti Allah. Tapi umat manusianya itu telah melanggar aslinya. Karena tahu bahwa kepintaran itu milik Gusti, kesucian itu milik Gusti, kebenaran itu milik Gusti. Tapi dengan egonya, karena dengan namanya yang besar, jadi mengetahui tentang itu. Lalu terprosoklah nama-nama yang besar itu, seperti para alim ulama, kiai, ustadz, habaib, atau para imam, atau para gus, atau para buyahya yang lain. Semuanya itu terposok karena dengan egonya, karena merasanya dirinya yang paling pintar, merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling suci. Melihat orang lain itu tidak ada yang suci, tidak ada yang benar, tidak ada yang pintar. Merasa dirinya yang paling pintar, benar, dan suci. Padahal kepintaran-kepintaran itu milik hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti, bukan haknya manusia. Manusia itu dikasih kepintaran-kepintaran itu dari Gusti Allah. Bila Gusti Allahnya mengizinkan, meridhoi, pasti mendapatkan kepintaran. Bila tidak mengizinkan, tidak meridhoi, umat manusia itu tidak memiliki apa-apa. Karena lahir di dalam dunia tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Bila umat manusia itu merasa benar atau suci, umat manusia itu salah besar. Karena kesucian-kesucian, kebenaran-kebenaran itu miliknya Sang Pencipta, bukan miliknya umat manusia. Karena saya bilang umat manusia itu tidak bisa dinyatakan benar. Karena umat manusia itu jalannya dua, kadang baik, kadang tidak.
Bila umat manusia tidak, saya bilang tidak suci, karena perjalanannya dua, kadang suci, kadang tidak perjalanannya. Karena Sang Pencipta itu kesucian-kesuciannya hakiki, hak yang pasti. Kebenaran-kebenaran Sang Pencipta itu hakiki, hak yang pasti. Bila umat manusia itu jalannya dua, berarti tidak bisa dinyatakan suci, tidak bisa dinyatakan benar umat manusia. Bila umat manusia itu merosokkan atau menjebloskan di dalam perjalanan-perjalanan orang-orang awam, entah dimintai pertanggungjawabannya oleh Sang Pencipta, entar besok di dalam kuburnya. Karena tergantung ingkawitannya, tergantung perbuatan-perbuatan ing alam dunianya, entar pembalasan-pembalasan ing alam kuburnya. Entar dibalas di dalam kuburnya atas perbuatan-perbuatannya. Itu saja yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, jika semasa hidupnya manusia itu perbuatannya jelek, apakah roh manusia itu di dalam kuburnya mendapatkan siksaan? Segitu saja. Waalaikumsalam. Iya, saya jawab. Bila umat manusia perjalanan-perjalanan di dalam dunianya jelek terus, pasti entar mendapatkan pembalasan-pembalasannya. Itu udah gamblang. Bila umat manusia di dalam perbuatan-perbuatan di dalam dunianya tidak pernah baik, pasti entar pembalasannya pun tidak pernah baik. Hanya itu yang saya jawab, karena jawaban-jawabannya itu ada di pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya lagi Pak Ustadz, apa bedanya surga ing jasad dan surganya roh? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jawab. Surganya jasad dan surganya roh. Bila saya lihat di dalam kitab Pancarurip Sejatine Urip, surga alam dunia itu adanya di dalam lingkungan lingkaran wujud. Bila umat manusia pada waktu ini di dalam lingkungan lingkaran wujud alam dunia, entar umat manusia itu merasakan nikmatnya makanan-makanan, merasakan manisnya, getirnya, pahitnya jasad ini. Itu di dalam lingkungan lingkaran wujud umat manusia di dalam dunia. Itu namanya surga di dalam dunia. Surga di dalam dunia itu adalah kenikmatan-kenikmatan untuk jasadnya. Bila umat manusia merasakan kesengsaraan-kesengsaraan, itu berarti neraka untuk jasadnya. Karena neraka jasad, neraka surga, atau di dalam roh itu ada perbedaannya. Karena surganya roh dan surganya jasad itu berbeda. Kalau surganya jasad, itunya merasakan itu jasadnya. Kenikmatan-kenikmatan apapun yang merasakannya. Roh itu hanya melihat, hanya menyaksikan tentang kenikmatan-kenikmatan jasadnya. Bila tersiksa, itu mendapatkan neraka. Roh pun hanya menyaksikan, tidak merasakan. Bila surganya roh atau nerakanya roh, itu tergantung umat manusianya, perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Entar yang tahu tentang kenikmatan-kenikmatan, entar besok, itu hanya Allah yang tahu. Karena roh itu milik Gusti, roh itu milik Allah, roh itu milik Sang Pencipta, roh itu milik Tuhan, bukan milik alam. Jadi yang lebih tahu tentang kenikmatan-kenikmatan roh atau kenikmatan-kenikmatan surga roh itu hanya Allah yang tahu.
saya tidak bisa mengucap. Memang ada di dalam kitab saya, tapi saya tidak mau mengucap. Karena itu hakiki, hak yang pasti, haknya Sang Pencipta atau Gusti Allah yang menghaki tentang roh, bukan umat manusia, bukan kitab manusia. Hanya itu yang saya jawab. Siapa lagi? Udah jawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang tidak bertanya lagi, saya lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa hadirina wa syafiina wa karimina wa zuhrina mana Muhammad wa sallim wa ta'ala wa surajil azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama jara min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan mujna min jami'il ahwali wal afat wa taqna bi jamal hajat wa tudmi min jami'il sya'at wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tubana surqana fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min ghurfati jannati wa nasr min fil hisab. Allahumma ghfir lana wa li walidina ma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa jadwa fil ilmi wa barakah fi rizqi wa nabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma abina 'alaina fi sakaratil maut wa nazil min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berwati berizkilah wa umurina wa salamati berwati berizkilah wa umurina wa salamati berwati berizkilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.